Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara saksi-saksi Kristus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini. Kali ini pada bagian keempat untuk tahun 2023, gelap bagi dunia, tetapi terang bagi pengikut Kristus. Tahun 2023 adalah tahun mujizat, tahun penuaian, tahun pertobatan. Masa-masa di mana Tuhan akan memisahkan antara gandum dan lalang. Saudara bisa membacanya di rumah dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dan hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 13 pada ayat ke-37 sampai 43. Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin, amin. Saudaraku, lalang dipisahkan Tuhan untuk dibakar dalam api. Dijelaskan bahwa lalang adalah iblis. Tuhan akan memisahkan segala sesuatu yang menyesatkan, yaitu penyesat-penyesat dan semua orang yang melakukan kejahatan, dikumpulkan oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk dibakar dalam api. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 7, "Celakalah dunia dengan segala penyesatannya." Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kami berdoa agar kita semua diluputkan dan dijauhkan dari penyesat-penyesat atau kesesatan yang ada di dalam dunia ini. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan ini kepada semua penegak-penegak hukum maupun petinggi-petinggi hukum. Jadilah penegak kebenaran dan keadilan Tuhan. Jangan menjadi penyesat yang memutarbalikkan kebenaran menjadi kejahatan atau kejahatan menjadi kebenaran. Pesan Tuhan, belalah hak orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Sebab aku Tuhan yang akan segera menghukum engkau bila engkau tidak berjalan di dalam kebenaran dan keadilan. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan membenci kecurangan dan kefasikan. Demikianlah pesan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat 31. Sebab Ia Tuhan berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Di dalam Yesaya 2 ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Yesaya 26 ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Wow.
Yeremia 50 ayat 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Bertobatlah, berhentilah berbuat dosa, agar engkau tidak binasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berilah dirimu dibaptis, agar hidupmu dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pesan ini ditujukan bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Mari, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Kenallah Dia, melekatlah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk memindahkan kita semua dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Memasuki tahun 2023 di mana kita akan memasuki tahun yang gelap. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang benar akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Siapakah orang benar itu? Mereka adalah orang-orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat dan hidupnya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga menjadi pelaku firman-Nya, yaitu taat kepada segala perintah-perintah-Nya dan tekun menantikan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia. Pada Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin, 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 haleluya, puji kemuliaan Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bila terang Tuhan terbit atas kita, maka kegelapan tidak dapat menguasai hidup kita. Kita dapat melewati tahun 2023, di mana dunia berada di dalam kegelapan, tetapi kita semua, kekasih-kekasih Kristus, ada di dalam terang Tuhan. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Setiap hari membaca firman Tuhan, maka pelita kita senantiasa bercahaya terang benderang sampai Tuhan datang. Maranatha. Amin, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara semua, dapat membangun tubuh Kristus, menjadi dewasa dan kepenuhan Kristus, dan siap menjadi mempelai Kristus. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom.